Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santosa Kambali. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung asal TTC atau STTC. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bapak dosen Pak Kuku Triharyanto, matkul Sistem Operasi. Di sini saya akan mengerjakan UAS matkul Sistem Operasi tentang perbandingan antar muka pengguna user interface pada Linux, Windows, dan Android. Oke, untuk NIM saya ada di sini ada 10.22.4068 dan ini ada bentuk gambar, ini Android, ada Linux, dan ada Windows. Oke, kita masuk ke pengertian antar muka pengguna. Nah, pengertian antar muka pengguna atau user interface UI adalah bagian dari sistem operasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan perangkat, seperti melalui tampilan layar, menu, ikon, dan navigasi, sehingga sistem dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Seperti layar tampilan utamanya gitu, yang seperti saat kita sedang membuka Windows atau Linux atau Android, pastikan tampilannya yang langsung kebuka tuh pasti tentang tampilan layarnya. Ada tampilan layarnya itu ada menu, ikonnya, ada navigasi, dan sistem-sistem yang lain. Kita masuk ke antar muka pengguna pada Linux. Antar pengguna Linux memiliki pengguna yang fleksibel, dapat dikustomisasi lalu menggunakan desktop environment seperti GNOME, KDE, Plasma, dan XFCE. Lalu ada pengguna dapat mengubah tema, ikon, tata letak, dan menu sesuai kebutuhan. Ada banyak yang digunakan pada lingkungan pendidikan, server, dan pengembangan. Jadi dengan kata lain, pada sistem operasi Linux, antarmuka pengguna bersifat sangat fleksibel. Linux itu tidak hanya memiliki satu tampilan saja, melainkan menggunakan desktop environment seperti GNOME, KDE, Plasma, atau XFCE. Jadi pengguna Linux dapat mengatur tampilan sesuai kebutuhannya, mulai dari tema, ikon, hingga tata letak menu. Hal ini membuat Linux banyak digunakan oleh pengguna teknis, mahasiswa, dan pengembang sistem yang membutuhkan lingkungan kerja yang dapat disesuaikan. Ya, di sini pun ada contoh antarmuka Linuxnya yang umum digunakan adalah Ubuntu dengan desktop GNOME yang terlihat pada gambar. Nah, ini ya, ada gambarnya di sini. Ini tuh gambar Ubuntu GNOME desktopnya. Nah, kalau untuk ini slide sama aja, cuman beda gambar. Nah, ini tuh gambar Ubuntu aktivitas menunya. Seperti ini tampilan gambar aktivitas menunya ya di Ubuntu GNOME desktopnya. Oke, kita masuk ke antarmuka pengguna pada Windows. Nah, antarmuka pengguna pada Windows bersifat konsisten dan mudah dikenali. Komponen utama seperti desktop, start, menu, dan taskbar menjadi ciri khas Windows. Tampilan ini dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik pengguna pemula maupun profesional. Oleh karena itu, Windows banyak digunakan di lingkungan perkantoran, pendidikan, serta komputer pribadi. Nah, di sini dilihat ada gambar tampilan Windows-nya ya. Tuh, sebentar. Nah, itu ada gambar tampilan Windows-nya. Nah, tuh ada gambar tampilan Windows-nya seperti ini di laptop saya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masuk ke antar pengguna pada Android. Nah, antar pengguna pada Android dirancang khusus untuk perangkat mobile yang menggunakan layar S. Entah pengguna berinteraksi dengan sistem melalui sentuhan dan gestur seperti tab dan switch. Ya, mungkin dengan kata lain menggunakan touchscreen ya. Kalau di HP itu dengan layar sentuhan soalnya. Nah, komponen utama Android itu meliputi home screen sebagai tampilan utama, app drawer untuk menampilkan seluruh aplikasi, serta notification bar untuk menampilkan informasi penting. Antarmuka ini dibuat sederhana agar pengguna dapat mengakses aplikasi dengan cepat dan mudah. Nah, ini tampilan layarnya. Ini home screen Android ya, seperti ini. Ini tuh home screen Android di HP saya sendiri. Yang HP-nya tuh merek Redmi 9A. Nah, ini home screen Android-nya. Kalau ini app drawernya atau menu settingnya seperti ini. Ada tampilan aplikasi-aplikasi banyak ya. Kita masuk ke tentang perbandingan antar muka pengguna. Nah,
Pada slide ini saya membandingkan antar pengguna dari Linux, ada Windows, dan Android berdasarkan karakteristik penggunaannya. Nah, jika kita lihat di tabel ini dan kita bandingkan dari sisi antarmuka pengguna, Linux unggul dalam fleksibilitas karena tampilannya dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, pengguna bisa mengganti desktop, environment, dan tampilan sesuai kebutuhan. Oke, kita lihat yang ke Windows. Nah, Windows itu unggul dalam kemudahan dan konsistensi sehingga cocok digunakan oleh berbagai kalangan. Jadi dengan kata lain, Windows itu lebih familiar karena tampilan antarmukanya konsisten dari versi ke versi seperti itu. Ya, sementara itu Android. Kita masuk ke dalam Android. Nah, sementara Android unggul dalam kesederhanaan dan responsivitas karena dirancang khusus untuk perangkat mobile yang berbasis layar sentuh seperti ya touchscreen gitu kan, pakai basis layar sentuh ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan saya berdasarkan perbandingan antar muka pengguna yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem operasi memiliki keunggulan masing-masing. Seperti Linux cocok untuk pengguna yang membutuhkan fleksibilitas, lalu Windows cocok untuk pengguna umum dan perkantoran, sedangkan Android cocok untuk kebutuhan mobile. Nah, oleh karena itu, pemilihan sistem operasi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan perangkat yang digunakan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung akhir presentasi atau di ujung slide. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.